Oke, ini adalah Oppo Reno 16 series. HP yang paling trendy ya, yang kelihatannya peduli banget sama usernya yang pengen sedikit fun di HP sehari-hari mereka. Kayak dari desainnya aja, terutama yang warna putih Bima Sakti ini sih. Ada elemen desain 3D planet gitu yang baru pertama kali gue lihat di sebuah HP. Jadi kelihatan seakan-akan ada planet yang kayak terbang gitu loh. Di kamera itu nggak sepenuhnya kita bisa lihat efek 3D desainnya. Jadi saran gue kalau kalian sempet boleh cek ke store aja untuk kalian lihat sendiri. Selain desain 3D-nya, ini HP juga punya ukuran yang compact, jadi enak untuk dipakai satu tangan, masukin kantong juga nyaman. Pokoknya ukuran yang fun aja gitu untuk dipegang. Dan frame-nya ini pakai aluminium yang bikin pegangnya itu kerasa lebih premium dan solid. Untuk unit yang gue pegang itu adalah Oppo Reno 16 5G dan mereka punya seri yang lain yang Reno 16 Pro 5G dan Reno 16F 5G. Dan perbedaannya mereka itu adalah Oppo Reno 16F 5G punya baterai yang paling besar di antara semua, layarnya juga lebih besar, tapi di performance yang paling rendah. Reno 16 5G ini adalah sweet spot di antara model yang lain, resolusinya lebih tajam dibanding yang versi F, pokoknya paling balance antara performance dan baterai. Untuk yang Reno 16 Pro 5G ini punya best performance, layarnya juga terbaik up to 144Hz, dan punya 200 megapiksel main camera. Jadi dari kebutuhan dan juga pastinya budget kalian ya, ini punya 3 varian yang berbeda yang punya keunggulannya masing-masing. Tapi untuk beberapa fitur yang gue mau fokusin di video ini, semua modelnya itu bisa. Untuk speknya, yang gue pegang ini pakai Snapdragon 7 Gen 4 yang kalau di skor Antutunya itu bisa sampai di 1,3 jutaan. Gue udah cobain untuk main game kayak Mobile Legends, rata kanan tapi tetap lancar dan smooth. Main Roblox di maximum quality juga aman banget. Ada anget-anget sedikit lah setelah gue cobain pakai main selama 30 menitan gitu, tapi sama sekali nggak parah. Layarnya di sini juga udah support sampai 120Hz, 6.32 inch AMOLED display di resolusi 2640 x 1216 yang sedikit lebih tajam dari Full HD. Buat gue sih, gue selalu terima sama resolusi HP yang lebih tinggi dan gue juga selalu aktifin langsung di settingannya. Buat editing foto atau edit-edit keperluan konten gitu, jadinya lebih enak aja kalau lebih tajam. Overall sih, selama gue tes HP ini untuk main game dan untuk editing, resolusinya selalu paling tinggi, refresh rate-nya juga selalu mentok, dan pengalaman pakainya itu tetap smooth. Dan baterainya juga ternyata aman. Ngomong-ngomong soal baterai, di sini dia besarnya itu di 6700 mAh, jadi udah besar banget untuk size yang compact gini ya. Dan untuk penggunaan gue sih bisa pakai ini seharian gitu ya. Sekarang screen on time-nya itu sekitar di 4 jam 16 menitan gitu. Kebanyakan sih untuk main game, kayak main game Roblox di sini. Terus ada pakai kamera juga. Pemakaian yang menurut gue masih normal-normal aja dan ini bisa sampai seharian. Ditambah ini juga udah support 80 watt fast charging, jadi kalau mau dicas bentar ini juga udah cepet. Gua udah cukup lama dan familiar dengan Color OS ya, karena gua dulu daily drivernya itu Oppo Find X9 yang sekarang gua udah kasih ke istri gua, dan sekarang sih gua lagi pakai Oppo X9 Ultra dan ini juga mantep banget, kita tahu semuanya. Dan memang Color OS ya menurut gua salah satu yang paling smooth aja sih experience-nya. Clean juga look-nya dan nggak ada kayak iklan-iklan gitu, gue sama sekali nggak ada rasain. Mau sharing foto ke sama Oppo juga gampang, dan sharing foto ke iPhone itu juga bisa. Keperluan AI-nya juga lengkap ya di Color OS ini. Untuk pertama kalinya Reno series ini ada tombol Snap Key, ini tombol yang biasanya ada di HP-HP flagshipnya Oppo. Ini bisa di-customize jadi banyak hal, biasanya sih gue set untuk bikin HP-nya silent aja. Tapi kita juga bisa set untuk jadi AI Mindspace, yang gue juga suka pakai buat set kalender. Jadi misalkan kalau ada event yang di-share di WhatsApp dari teman kita, atau kita ketemu acara di postingan Instagram gitu, tinggal kita pencet aja snap key-nya sekali, biarin AI-nya analisa dulu apa yang ada di layar kita, dan karena ini ada tanggal, tempat, dan waktu, AI-nya bisa langsung bikinin kita kalender ataupun reminder. Jujur, gue suka banget sama fitur ini dan sangat-sangat kepake. Di sini ada juga yang namanya AI Menu Translation, yang bukan cuma bantu translate menu dalam bahasa asing, tapi juga bisa kasih visual gambar, kasih informasi kandungan makanan, jadi berguna banget untuk yang ada pantangan, dan mengkonversi harga sesuai rate yang kita mau. Dan ada juga AI Bill Manager yang bisa mencatat pengeluaran dan keep track sama keuangan kita, yang kelihatannya bakal berguna kalau pas lagi jalan-jalan. Ya, gue sih lagi nggak jalan-jalan ya sekarang, jadi gue nggak terlalu bisa cobain banget tuh fitur itu. Tapi suatu saat kalau lagi pergi jalan-jalan, mungkin gue bakal coba di HP X9 Ultra gue, karena di sini juga ada.
Oke, coba sekarang kita cek sama kameranya ya. Jujur, zaman sekarang sih udah nggak perlu cari HP flagship buat dapetin hasil foto yang jernih. Dan di sini juga nggak kaleng-kaleng gitu. Triple 50 megapiksel camera setup di belakang yang bisa hasilin foto yang udah bagus banget di mata gua. Kontrasnya dapet, warnanya natural, konsisten juga di setiap lensanya. Mau dari ultrawide sampai ke telefoto. Mau foto portrait ala-ala kamera DSLR juga natural banget gitu, potongannya bersih. Dan ada beberapa foto yang menurut gua bagus banget hasilnya, cuman dipakai sama HP ini doang. Nih, kalian lihat sendiri aja hasilnya gimana. Kamera depannya itu juga nggak kalah, sama juga 50 megapiksel, ultra wide, jadi bisa foto selfie lebih luas, buat foto grup jadi lebih enak, dan buat foto sendiri juga biasanya jadi lebih bagus. Dan semuanya ini didukung sama banyak fitur AI yang ngebantu kita untuk edit-edit foto yang lebih trendy gitulah bisa dibilang ya. Ada yang namanya AI Collage Mix yang bisa bikin foto ataupun video unik kayak begini nih. Ada juga AI Pop Out 2.0 yang sama juga bisa bikin foto-foto itu jadi kayak begini. Ya buat seru-seruan lah, upload ke sosmed gitu biar orang-orang tanya, itu lu gimana editnya? Ini fitur yang istri gue jadinya suka banget ya untuk explore karena memang segampang itu untuk editnya. Semuanya built-in jadi gratis, makanya itu sama sekali nggak ribet. Kalau yang cocok buat gue itu adalah fitur pop cam-nya yang sama juga built-in di dalam kameranya langsung. Dan ini tuh fitur yang bikin foto-foto kita jadi auto kayak foto-foto film aja gitu. Dan hasilnya juga lumayan mirip tanpa kita harus susah-susah edit. Mantap. Coba, menurut kalian kayak gimana sama hasil-hasilnya? Oke, sekarang kita masuk ke videonya ya. Ini kedua kameranya depan belakang itu bisa rekaman up to 4K sampai 60 fps. Dan sekarang juga kalian dengar suaranya itu langsung dari mikrofon built-in HP-nya. Gue udah cobain rekaman sana-sini ya, dan hasilnya oke, nggak mengecewakan. Transisi zoom-nya juga cukup halus, dan warnanya juga bagus di semua lensanya. Ada fitur stabilization yang gua suka nyalain ya, supaya rekamannya itu nggak banyak getar dan juga nggak goyang-goyang. Ditambah, di sini kita juga bisa dual view video, supaya bisa langsung rekaman depan dan juga belakang. Kita juga bisa ganti-ganti layout, kayak misalkan ganti videonya itu jadi bulat untuk yang depan, bisa juga dibelah dua jadi setengah-setengah kayak gini. Tapi kita cuma bisa aktifin fitur ini sebelum kita pencet rekamnya itu. Dan di mode dual view ini juga rekamannya itu maksimum di 1080p 30 fps. Selain HP-nya yang launching, mereka juga ada launching satu aksesoris yang cukup menarik ya dan baru pertama kali gue lihat. Ini namanya Oppo Bubble. Ini Gen Z banget sih, jujur. Jadi kita bisa tempel ini di belakang HP, kayak sekarang gue tempel di casing belakang, dan bisa dipakai untuk live camera mode, buat preview untuk selfie pakai kamera belakang gitulah, atau mungkin foto grup gitu. Kamera tinggal taruh di tripod, dan tinggal kita atur komposisinya pakai Oppo Bubble ini. Layarnya ini di 1.73 inch AMOLED display, 600 nits max brightness, baterainya itu up to 49 jam, dan udah rain dust resistant juga. Gak cuma itu, kita bisa bikin jadi gantungan tas kayak gini loh. Dan wallpapernya itu kita bisa ganti-ganti sesuai yang kita mau. Jujur, gue bisa lihat banget nih ciwi-ciwi K-pop gantung-gantung ginian di tas mereka. Kalau untuk kekurangan yang gue rasain selama cobain HP ini tuh paling ada satu hal aja ya, yaitu di videonya. Gue notice hasilnya itu kadang timbul noise aja. Awalnya pikir, oh mungkin karena tempatnya itu kurang terang. Tapi kalau rekaman di tempat yang terang pun di bagian shadownya itu tetap kelihatan sedikit noise. Tapi ya ini cuma kelihatan kalau kita buka videonya di layar komputer yang besar gitu ya. Kalau kita cuma lihatnya di layar HP sih itu nggak terlalu kelihatan, dan apalagi kalau kita uploadnya ke sosmed itu makin nggak kelihatan lagi. Dan untuk pemakaian jangka panjang gue juga nggak khawatir ya, karena Oppo itu rajin banget kasih update-update software yang biasanya memperbaiki hal-hal seperti itu ya. Untuk Reno ini aja mereka janjiin 5 kali major update dan 6 tahun security updates. Jadi ya cukup mantep lah mereka punya layanan after sales ya. Ini juga menjamin kita bisa pakai HP ini dalam jangka waktu yang panjang. Tapi ya untuk harganya sih susah untuk gua komplain juga ya. Karena overall kita tetap dapetin kualitas triple camera yang biasanya itu kita cuma dapetin di HP-HP flagship. Ditambah ini juga banyak fitur-fitur fun tadi yang bikin HP ini jadi unik. Tapi gimana menurut
kalian sama Oppo Reno 16 series kali ini? Apakah ada banyak berubah dari yang generasi sebelumnya? Coba tulis di komentar di bawah. Dan kalau kalian tertarik sama HP-nya, gue udah kasih linknya di bawah. Itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.